pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. They said it's impossible. They built the hurdles, the walls, and the obstacles. When we're together, you know we're unstoppable now. I'm not afraid to tear it down and start it over again. It's not a thing. We can better renegades. I'm here for you. We're here for each other. Let's start again. We can better renegades. I'm not They've been holding us down. They've been telling us to change our voices. Halo Kak, kami dari Universitas Negeri Medan, kami tertarik nih mengenai investasi. Kira-kira boleh apa enggak kami memahami investasi lebih dalam di Boleh, sini? silakan teman-teman, silakan duduk. Tutup ya kameranya, tutup kita dari satu. Gimana nih? Apa yang mau ditanya, Dek? Nah, kami ini kan masih mahasiswa kan Pak, masih awam mengenai investasi di sini. Kira-kira investasi itu aman atau tidak ya Kak? Aman. Jadi kalau di sini investasinya kita cenderung ke pasar modal. Jadi investasi di pasar modal itu cenderung aman karena investasi di pasar modal itu diawasi oleh OJK. Kemudian diawasi juga oleh Bursa Efek Indonesia dan ada KEPEI serta KESEI yang juga menjamin keamanan dana nasabah yang ada yang melakukan investasi di pasar modal gitu. Nah, kira-kira teman-teman ini tertarik ke investasi yang mana nih di pasar modal? Kak, maaf sebelumnya untuk mengenai tertarik atau enggaknya ke selanjutnya kan Kak, karena kami masih mahasiswa nih kan Kak, baru pertama kali. Jadi bagaimana gitu Kak cara investasi di pasar modal gitu dasarnya agar kami juga tahu gitu. Oke, jadi di pasar modal ini investasinya itu kan tadi dijamin nih oleh OJK dan tergolong aman. Jadi dana nasabah itu tidak akan hilang 100% kalaupun nilai investasinya menurun gitu. Kemudian kalau teman-teman mau investasi di pasar modal itu terkhusus saham dan reksadana itu harus melalui yang namanya sekuritas. Nah, kita nih ada Indo Premier nih teman-teman, salah satu sekuritas yang menaungi transaksi pasar modal ya yang ingin teman-teman lakukan gitu. Kenapa Indo Premier boleh teman-teman pilih sebagai salah satu sekuritas yang bisa teman-teman gunakan untuk berinvestasi? Karena Indo Premier ini sudah berdiri sejak tahun 2008 gitu, dan kita sudah punya banyak kantor cabang di hampir seluruh Indonesia. Kemudian Indo Premier juga sudah memiliki galeri investasi di beberapa universitas yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya ada di Unimed nih teman-teman, di universitas yang teman-teman tempat teman-teman kuliah saat ini gitu. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi di Indo Premier itu kita pastikan aman karena kita sudah sudah menjadi salah satu pelopor sekuritas yang ada di Indonesia gitu. Oh ternyata begitu ya Kak, ternyata aman ya kita untuk berinvestasi di Indopreneur ini ya? Iya, aman, benar. Untuk kemudian produk-produk yang ditawarkan oleh Indopreneur ini apa aja Kak?
Oke, jadi untuk produk pasar modal di Indo Premier itu kita udah menaungi 4 produk pasar modal. Yang paling umum teman-teman kenal itu ada namanya saham, kemudian ada yang namanya reksadana, kemudian ada yang namanya ETF atau Exchange Traded Fund, yang keempat ada yang namanya obligasi. Teman-teman udah pernah dengar semua belum? Hampir semua udah pernah dengar ya gitu. Nah, biasanya kalau yang paling umum digunakan atau dibeli mahasiswa itu biasanya saham dan reksadana, teman-teman gitu. Ternyata gitu ya Kak, banyak produk yang ditawari ya untuk kalangan mahasiswa. Jadi kalau kami boleh tahu, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memulai Investasi. yang biaya maksimal ataupun minimalnya? Oke, kalau dibilang maksimal sih nggak ada ya. Jadi maksimal mau kalian mau investor memiliki dana berapapun diinvestasikan ke pasar modal itu bisa. Tapi minimal itu dari 100.000 teman-teman udah bisa memulai investasi di pasar modal gitu. Jadi kemudian harga-harga saham yang mau teman-teman peroleh juga beragam. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tertariknya di saham, investasinya, harga saham itu beragam. Mulai dari Rp50 per lembar saham sampai dengan ratusan ribu juga ada per lembarnya. Nah, kalau untuk saham itu teman-teman minimal harus menyiapkan dana untuk membeli 1 lot. Jadi kalau kita beli saham itu minimalnya 1 lot. 1 lot itu 100 lembar. Jadi kalau misalnya yang tertera di harga saham itu adalah harga per lembarnya. Kalau teman-teman mau peroleh sahamnya itu minimal teman-teman harus beli 1 lot, yaitu 100 lembar gitu. Jadi mulai dari 100.000 aja teman-teman udah bisa nih investasi di pasar modal. Sama juga dengan reksadana. Nah, kalau reksadana juga gitu, teman-teman minimum belinya 100.000 aja gitu. Jadi dari dana Rp100.000 teman-teman udah bisa punya investasi reksadana juga gitu. Oh, jadi begitu ya Kak. Nah, saya mau nanya nih, tadi kan Kak udah singgung bahwasanya kalau saham itu dia bisa kita mulai dari 1 lot. Nah, sekarang saya mau nanya mengenai cara milihnya nih Kak. Untuk bagi kami mahasiswa, gimana sih cara milih saham yang cocok untuk kami, yang tepat untuk kami? Oke. Jadi cara milih saham itu teman-teman, yang pertama teman-teman nih pastikan teman-teman kenal dulu sama produknya gitu ya, dengan perusahaannya. Jadi pilih saham itu yang paling umum aja, yang produknya kita setia gunakan sehari-hari. Misalnya saham-saham yang teman-teman produknya sering pakai gitu ya. Apakah suka makan biskuit misalnya, keluaran Mayora, boleh dipilih Mayora. Atau misalnya teman-teman nabung nih di salah satu bank, jadi ada misalnya teman-teman bayar kuliah pakai bank apa? BNI. Nah, BNI juga banknya itu listing di pasar modal gitu. Jadi teman-teman bisa pilih untuk beli sahamnya, karena kan emang kalian gunain ya produknya gitu. Jadi boleh dibeli, kode sahamnya itu BBNI kalau Bank BNI gitu. Kemudian misalnya Bank BRI juga ada kode sahamnya BBRI, atau Bank BCA gitu. Atau misalnya teman-teman yang suka nongkrong nih, ya kan, suka nongkrong apakah di kafe atau di mana gitu kan, ada juga perusahaan-perusahaan kayak kafe gitu yang sahamnya bisa teman-teman beli. Jadi ada namanya MAPI, Mitra Adi Perkasa. Nah, itu dia di bawah naungannya ada Sogo. Nah, jadi kemudian apalagi ya, oh ya, teman-teman kan pakai provider nih, pakai handphone ya kan. Nah, teman-teman bisa juga beli sahamnya. Misalnya teman-teman tuh pakai Telkomsel ya kan. Telkomsel itu dia anak perusahaannya dari PT Telkomnya sendiri, kalian bisa beli sahamnya gitu. Kemudian bisa dipilih juga misalnya teman-teman pakai provider Excel atau Indosat, itu ada semua sahamnya gitu. Jadi yang pertama pastikan beli saham yang produknya teman-teman kenal gitu. Jadi kita tahu nih lini bisnisnya bagaimana, kira-kira banyak nggak ya penggunanya gitu. Itu untuk
saham yang pertama. Yang kedua, teman-teman tuh nanti kalau udah belajar nih mengenai akuntansi atau laporan keuangan, bisa juga nih dicek laporan keuangannya. Pilih perusahaan yang labanya naik terus setiap periode gitu. Jadi kan dalam 1 tahun itu ada 4 periode ya laporan keuangan, kuartal pertama, kedua, ketiga, keempat. Biasanya dalam 3 bulan sekali perusahaan itu akan merilis laporan keuangan. Nah, teman-teman tuh bisa cek setiap kuartalnya atau setiap tahunnya, pastikan labanya positif. Pastinya kita mau berinvestasi di perusahaan yang untung, ya kan, yang profit gitu. Jadi nanti bisa dicek tuh, pokoknya pastikan labanya positif, perusahaan yang untung gitu. Jadi basicnya 2 sih sebenarnya untuk mahasiswa. Jadi pilih perusahaan yang kita kenal dan perusahaan yang untung. Udah, itu dulu. Jadi kalau nanti teman-teman mau tahu lebih dalam mengenai analisanya, nanti kita bisa belajar lagi gitu. Oke? Oh iya Kak, selain saham, kira-kira produk apa lagi ya yang cocok buat mahasiswa seperti kami ini? Oke, jadi selain saham, teman-teman bisa pilih opsi kedua, yaitu produk reksadana gitu. Jadi reksadana ini bedanya sama saham. Kalau saham kan teman-teman harus lakuin analisa tuh, ya kan. Jadi harus tahu secara fundamentalnya dia bagus, kemudian lini bisnisnya oke, produknya juga digemari sama masyarakat gitu ya. Dan keputusan membeli atau menjualnya itu kita harus tahu nih momentum yang tepat di harga yang tepat gitu kalau saham. Nah, kalau reksadana teman-teman itu nanti tinggal beli produknya aja. Jadi produk reksadana itu ada 4 jenis. Jadi ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana saham. Nah, saya mau jelasin dikit nih mengenai masing-masing jenis reksadana ini ya. Jadi kalau misalnya reksadana pasar uang itu dana teman-teman ini yang teman-teman investasikan di reksadana akan dikelola oleh yang namanya nanti manajer investasi. Jadi ada nih pihak yang mengelolain dananya. Nah, dananya ini nanti kalau misalnya teman-teman beli produknya pasar uang, dana investasi teman-teman ini akan diinvestasikan atau dibelikan produk-produk pasar uang. Misalnya itu ada deposito. Nah, seperti itu kira-kira produk-produk pasar uang lah nanti bermuara investasi kita gitu ya. Kemudian biasanya produk reksadana pasar uang ini cocok untuk jangka pendek. Jadi kurang dari 1 tahun gitu. Kemudian kalau reksadana pasar uang ini juga resikonya rendah. Jadi resiko kita kehilangan uang atau penurunan nilai investasinya itu rendah, tapi berbanding lurus juga dengan keuntungannya. Keuntungannya juga termasuk relatif rendah gitu. Kemudian selain selain reksadana pasar uang, itu ada juga yang namanya reksadana pendapatan tetap. Nah, pendapatan tetap dan pasar uang ini dia resikonya sama-sama rendah, tapi mungkin lebih tinggi sedikit aja si pasar uang si pendapatan tetap gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya profil resikonya itu resikonya rendah, itu boleh pilih antara produk reksadana pasar uang atau produk reksadana pendapatan tetap. Oke. Kemudian ada juga yang ketiga namanya reksadana campuran. Jadi yang namanya reksadana campuran ini isinya adalah semua jenis campuran dari semua jenis reksadana. Jadi produk yang diinvestasiin dia itu ada di pasar uang, ada juga di pasar saham atau pasar modal juga. Jadi dana teman-teman ini nanti diinvestasikan kembali atau dibelikan produk-produk campuran. Jadi ada di saham, ada di obligasinya juga, ada di surat berharga negaranya juga, dan sebagainya. Ini resikonya relatif menengah gitu ya, menengah cenderung tinggi biasanya. Kemudian yang terakhir ada namanya reksadana saham. Nah, reksadana saham ini kalau tadi teman-teman beli sahamnya itu kita yang analisa sendiri sahamnya baik atau enggak secara teknikal dan fundamental.
Tapi kalau di reksadana saham, teman-teman cukup pilih satu produk reksadananya dan analisa kinerjanya aja gitu. Jadi kinerjanya kira-kira yang sudah lewat oke nggak nih? Kalau misalnya dalam 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan kinerjanya oke, teman-teman boleh pilih reksadana saham dengan profil resiko yang sama dengan produk sahamnya, yaitu cenderung tinggi gitu. Jadi resiko penurunan dan kenaikannya tinggi. Tapi enaknya kita tuh nggak perlu terlalu repot seperti saham, menganalisa sedetail mungkin gitu. Itu jadi kalau misalnya untuk mahasiswa, saran saya sih kalau pengen pilih reksadana itu pilih reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap gitu. Oh iya, sama reksadana ini nggak ada biayanya loh untuk transaksinya gitu. Jadi biayanya free untuk jual beli. Kalau saham tadi boleh ya kita sambungin ke saham ya. Kalau saham tadi itu ada fee jual belinya. Jadi misalnya nih Bank BRI kan harganya misalnya 4.700 ya kan. Kalau kita mau beli Bank BRI kita harus siapin dana sebesar 470.000 kan, 4.700 satu lot nih ya kan. Nah 470.000 plus biaya beli, fee belinya itu 0,19% dari nominal yang mau kita beli. Nah nanti kalau teman-teman mau jual, kalau saham itu ada fee jualnya itu 0,29% itu dari total nominal yang teman-teman jual. Kalau reksadana dia nggak ada fee-nya lagi, gitu, gratis jual beli gitu. Oh iya Kak, kami tertarik nih untuk melakukan investasi. Nah mungkin kami bisa melakukan investasi melalui IPOT ini. Untuk prosedurnya sendiri tuh bagaimana ya Kak? Baik, jadi teman-teman mau buka akun di IPOT nih ceritanya. Iya Kak. Oke, nah teman-teman udah punya KTP belum? Sudah. Ada ya, udah punya rekening tabungan pribadi? Udah. Ada yang udah punya NPWP? Belum ada. Nah, kalau caranya mau buka akun investasi di IPOT, teman-teman bisa download aplikasinya IPOT di App Store atau Play Store. Nah, nanti setelah download, teman-teman tinggal siapin data diri berupa KTP dan nomor rekening tabungan. Gitu, hanya itu nomor rekening tabungan pribadi ya. Jadi nomor rekeningnya itu harus atas nama pribadi, nggak boleh nama orang tua. Ya gitu, jadi dia harus linear. Kalau untuk rekeningnya tuh bebas tuh? Bebas, rekening pribadinya bebas, boleh bank apa aja. Tapi kita punya RDN, nanti kan setelah teman-teman daftar nih, teman-teman bakalan dibuatin namanya RDN atau rekening dana nasabah. Nah, RDN ini fungsinya itu kayak dompet. Nah, jadi dari dompet inilah teman-teman nanti bisa beliin saham, reksadana atau produk apa aja di pasar modal. Gitu caranya, nanti teman-teman tinggal top up aja ke rekening RDN-nya gitu. RDN kita ada 2, ada BCA dan Permata. Jadi kalau teman-teman punya rekening BCA, nanti RDN-nya otomatis jadinya BCA juga. Tapi kalau teman-teman pakai rekening selain BCA, itu nanti RDN-nya jadinya Permata gitu. Oh iya, kita juga nggak dikenakan fee untuk penarikan dana. Ya, jadi kalau untuk masukin dana mungkin ada fee dari bank teman-teman masing-masing. Tapi kalau untuk tarik dana, misalnya teman-teman nih udah investasi nih, udah masukin dana, udah beliin saham nih, kemudian sahamnya untung, ya kan harganya naik, teman-teman jual. Nah, uangnya kan balik lagi nih dari saham ke cash. Cashnya itu kan bisa kita tarik. Penarikannya hanya bisa melalui rekening yang teman-teman daftarkan. Gitu. Jadi pastikan rekening yang didaftarkan itu aktif. Nah, nanti untuk biaya transfer dari RDN ke rekening pribadi itu nggak ada biaya. Itu ditanggung oleh IPOT. Gitu. Jadi, yuk kita sama-sama registrasi yuk. Oke. Pilih menu registration, masukkan email dan nomor telepon kamu yang terdaftar. Isi kode OTP, masukkan data rekening bank atas nama pribadi. Setelah itu kamu tinggal foto iktp, isi dan cek seluruh data, foto selfie sambil memegang iktp. Setelah itu tinggal buat tanda tangan virtual.
dan tekan video sambil baca kalimat yang ada di layar. Isi data pendukung seperti data pekerjaan. Setelah itu tinggal buat username, password, dan PIN. Periksa kembali data pribadi kamu. Terakhir, tinggal klik menyetujui pembukaan RDN. Tada, pembukaan rekening selesai. Setelah itu tinggal tunggu verifikasi yang dikirimkan di email kamu ya. Semua bisa investasi. Nah, teman-teman kan udah punya akunnya iPod nih. Sekarang kita coba transaksi jual beli dulu yuk. Nah, caranya, caranya teman-teman tinggal buka aplikasi iPod. Nanti masuk ke halaman depannya ini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ada saham Easy, saham Pro, reksadana, dan ETF. Nah, yang Easy dan Pro ini untuk teman-teman beli saham. Kalau reksadana ini untuk teman-teman beli reksadana, dan ETF itu untuk beli ETF. Ada juga bisa beli obligasi dari sini, dari bond, obligasi. Sekarang kita coba beli saham dulu yuk dari aplikasi iPod Pro ya, saham Pro. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau beli saham, caranya tinggal diklik Simple Buy. Ini, kemudian tinggal masukin kode sahamnya di sini. Misalnya teman-teman mau beli saham BBRI atau Bank BRI. Nah, ini tinggal dipilih. Oke, kemudian akan muncul nih harganya. Jadi kemarin harga saham BRI di sini 4790, saat ini harganya di 4720. Nah, kalau beli saham itu teman-teman bisa beli live atau beli di harga saat ini di 4720, atau bisa juga nawar nih, nawarnya lebih murah. Misalnya teman-teman mau beli di harga 4650 juga boleh. Kita coba klik ya 4650. Nah, 4650 kita coba, kemudian kita tinggal input jumlah lotnya. Kita mau beli 1 lot. Oke, tinggal diklik dan terus nanti di sini akan muncul otomatis nominalnya. Jadi kalau teman-teman mau beli 1 lot saham BRI di harga 4650, teman-teman harus siapin dana 465.000 plus nanti ada fee transaksi 0,19%. Oke, kalau udah sesuai, teman-teman tinggal diklik submit. Ini ada konfirmasi lagi. Kalau udah oke, tinggal klik oke ya. Oke, nanti ada konfirmasinya. Order pembelian sukses ya, BBRI di saham jumlahnya 1 lot di harga 4650. Oke, gitu. Itu untuk cara belinya gitu. Terus kita tahu dari mana sahamnya itu udah terbeli atau belum? Kan kita ngantri nih. Ya kan, tadi kan ngantri. Nah, bisa dicek nih di depan. Jadi ini ada saham order, ya ini ya, status order. Ini ada open, order buy. Bisa diklik. Nah, ini BBRI open. Kalau open artinya orderannya masih ngantri, jual atau beli masih ngantri. Tapi kalau dia udah selesai, dia pindah angka satunya di done. Oke. Kemudian kita coba untuk jual. Nah, misalnya katakanlah kalian tadi udah dapat nih saham BRI-nya, ya kan? Kemudian kita tinggal mau jual, udah naik nih harganya, mau jual. Bisa ke menu simple sell. Tinggal input sahamnya di sini. Nah, di BBRI misalnya caranya hampir sama. Jadi kan kalau tadi kita belinya 4, misalnya katakanlah udah kebeli nih di 4650, kita mau jual di harga 4.800, ini boleh. Kalau beli kita bisa nawar lebih rendah, kalau jual kita bisa nawar lebih mahal, lebih tinggi. Kita tadi punya 1 lot ya, misalnya klik done. Nanti yang tadinya kita spend nominal 465.000, kalau harganya naik ke 4.800, kita dapat nominal uang kita jadi 480.000. Berarti ada kenaikan 20.000 ya, sekitar 15.000 ya kalau 1 lot gitu. Nanti tinggal klik submit gitu. Kalau udah oke, tinggal. Wah, ternyata menarik juga ya Kak belajar investasi di pasar modal. Jadi kami semakin tertarik nih untuk belajar lebih dalam, serta mungkin nantinya untuk bisa berinvestasi juga.
Terima kasih ya Kak untuk ilmunya juga. Sama-sama, terima kasih juga Dek. Selamat berinvestasi ya. Semoga hasil investasi kalian makin berkembang ya nanti. Terima kasih. Makasih ya Kak. Izin ya Kak. Iya. Oke, mantap bro. Terus kan ya jalannya kan ya banyak polisi. Let's go on the with the plan and what block you can eat. Look at all the robot. Let's go eat. A few moments later. Jalan. 2,000 years later. Inilah yang lagi siap-siap. Nge-briefing. Iya. Kelihatan semua ya, jangan dulu. Jadi lagi bikin akun Iya. Boleh jujur, gue sebenarnya nggak ngerti nih meeting ngomongin apaan. ini terikat juga.